Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Junaidi dari kelas 12 IPS 3 akan memilih materi teks eksplanasi sebagai ujian praktek mapel bahasa Indonesia, yaitu dengan judul proses terjadinya tsunami. Tsunami berasal dari kata su, yaitu pelabuhan, nami, yaitu gelombang. Secara harafiah berarti ombak besar di pelabuhan, merupakan perpindahan badan air yang ditimbulkan sang perubahan bagian atas bahari secara vertikal menggunakan datang-datang. Perubahan bagian atas bahari tadi sanggup ditimbulkan sang gempa bumi yang berpusat pada bawah bahari, letusan gunung berapi bawah bahari, longsor bawah bahari, atau hantaman meteor pada pantai. Gelombang yang terjadi saat tsunami ini bisa merambat ke segala arah. Tsunami bisa terjadi apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan perpindahan sejumlah air. Misalnya letusan gunung bawah laut, gempa bumi, longsor, juga meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% tsunami merupakan dampak gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah, beberapa tsunami diakibatkan sang gunung meletus. Contohnya, waktu meletusnya Gunung Krakatau. Gerakan vertikal dalam kerak bumi bisa menyebabkan dasar laut menjadi naik atau turun secara tiba-tiba, yang menyebabkan gangguan kesetimbangan air yang berada pada atasnya. Hal ini menyebabkan terjadinya genre tenaga air di bawah laut sampai pada pantai sebagai gelombang besar yang menyebabkan terjadinya tsunami. Kecepatan gelombang tsunami tergantung dalam kedalaman air laut di mana gelombang tersebut terjadi, di mana kecepatannya sanggup mencapai ratusan kilometer per jam. Jika tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan lebih kurang 50 km per jam dan energinya sangat mengganggu wilayah pantai yang dilaluinya. Di tengah air laut yang tinggi, gelombang tsunami hanya beberapa sentimeter sampai beberapa meter saja. Tetapi waktu mencapai pantai tinggi, gelombangnya sanggup mencapai puluhan meter, lantaran terjadi penumpukan massa air. Saat mencapai pantai, tsunami akan merayap masuk daratan jauh menurut garis pantai menggunakan jangkauan mencapai beberapa ratus meter, bahkan sanggup beberapa kilometer. Gerakan vertikal ini bisa terjadi dalam patahan besar atau sesar. Gempa bumi pula bisa terjadi pada wilayah subduksi, di mana lempeng lautan menelusup ke bawah lempeng benua. Kesimpulan menurut model teks eksplanasi ini, yakni tanah longsor yang terjadi pada dasar bahari dan runtuhan gunung barah pula bisa menyebabkan gangguan air bahari yang bisa membentuk tsunami. Gempa yang mengakibatkan gerakan tegak lurus lapisan bumi ini akibatnya dasar bahari naik turun secara datang-datang dan ekuilibrium air bahari yang berada pada atasnya terganggu. Demikian juga halnya menggunakan benda kosmis atau meteor yang jatuh di atas. Apabila ukuran meteor atau longsor ini relatif akbar, bisa pula terjadi mega tsunami yang tingginya bisa mencapai ratusan meter.